Pemirsa, seorang pengemudi taksi online di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi gara-gara mengacungkan diduga senjata api pistol ketika diajak demo oleh para pengemudi ojol lainnya. Pengendara taksi berbasis aplikasi ini menolak berhenti saat sejumlah driver online mengajak untuk mengikuti demo di Jalan R.E. Marta Dinata, Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan diduga sang sopir mengacungkan senjata api jenis pistol kepada rekan sopir lainnya, memicu ketegangan. Pelaku yang panik langsung tancap gas menuju arah Bandung, bahkan seorang pengemudi ojol pun nyaris terserempet. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polres Purwakarta yang berjaga di lokasi ini langsung menghampiri. Para pengemudi ojol dan mobil online bersama polisi langsung mengejar pelaku. Tak lama, pelaku diamankan di Perum Ciganaya Indah, Purwakarta. Polisi langsung menyita sebuah benda yang menyerupai senjata api jenis pistol yang dibawa driver mobil online ini. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Anyus melaporkan. Pemirsa, komunitas pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Aksi unjuk rasa dihadiri oleh ribuan pengemudi online yang tersebar di 3 lokasi. Pengemudi ojek online dilakukan di sejumlah titik di Jakarta, antara lain di kawasan Patung Kuda, depan kantor Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR RI. Dalam aksinya, para pengemudi ojek online menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta penurunan potongan aplikasi menjadi 10%. Nah, selama ini kan ada pembiaran, adanya yang tadi disebutin bahwa ada aceng, ada layanan slot, Grab hemat, dan yang lain, itu kan jelas-jelas melanggar. Maka dari itu ayo, kami bersama teman-teman menyuarakan bahwa ayo Kementerian Perhubungan ini dia punya barang namanya PM12. Ayo tolong itu ditindak atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu siapa sih hari? Ya, kini mintanya menteri. Karena beliau yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang ini pun tidak ditepati, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Aksi yang dilakukan ribuan pengemudi ojek online dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding kerap kali melanggar regulasi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Pengemudi ojol menuntut diturunkan tiap potongan aplikasi menjadi 10%. Di Tangerang, Banten, puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Selain menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%, massa juga meminta pemerintah segera menertibkan Undang-Undang Transportasi Online. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojek online berangkat dari wilayah Sadang menuju kantor pemerintah Kabupaten Pemkab Purwakarta. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di daerah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan. Mereka juga mengeluhkan besarnya potongan dari pihak aplikator dan menuntut penurunan potongan. Di Jawa Timur, ratusan ojol melakukan long march di depan kantor Dinas Kominfo Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol mendesak Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur memberi sanksi terhadap para aplikator nakal yang kerap merugikan pengemudi ojol. Salah satunya kebijakan pemotongan persentase bagi pengemudi hingga 40%. Selain menuntut diturunkannya potongan, massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa secara serempak. Dalam aksinya, mereka menyuarakan 5 tuntutan. Yang pertama, pengemudi ojek online meminta pemerintah memberi sanksi tegas ke perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022.
Yang kedua, mendesak digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan Asosiasi Pengemudi. Yang ketiga, menuntut pemotongan aplikasi maksimal sebesar 10%. Yang keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan promo reguler. Yang kelima, revisi tarif pengantaran makanan dan barang. Tuntutannya satu, turunkan potongan 10%. Mutlak, yang pertama. Yang kedua, adanya peraturan tentang food dan kurir yang berbasis aplikasi. Perjanjiannya kalau di KP untuk ojek online itu 20%. Kalau untuk roda 4, teman-teman taksi online juga sama 20% dari PM 118. Tapi fakta di lapangan menariknya lebih dari itu. Bisa 30-40%. Pemirsa, sejumlah aplikator ojek online kompak tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20% ke para mitra pengemudi. Penolakan potongan komisi diungkapkan oleh sejumlah aplikator ojek online saat berdiskusi bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Aplikator ojek online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi, sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka menuntut para aplikator meringankan potongan komisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi seorang pria tidak dikenal membakar sebuah mobil terekam di CCTV. Akibat ulahnya, pelaku diamankan warga setempat. Seorang pria berjaket ojol melakukan pembakaran mobil di Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menyiram bensin ke dalam mobil pick-up di depan toko dekorasi di Jalan Majapahit, Kota Blitar, Jawa Timur. Pelaku kemudian menyalakan api hingga mobil terbakar. Usai melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil diamankan warga. Pelaku yang diketahui bernama Dani Saputro akhirnya diserahkan ke Polsek Sananwetan. Pemilik toko sekaligus korban, Andik Widodo, mengatakan aksi pembakaran pelaku baru diketahui dari tetangganya. Korban tidak mengenal pelaku dan tidak mengetahui motifnya. Saya waktu masih tidur itu kondisinya, terus dikasih tahu tetangga. Pasca kejadian, pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sananwetan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria mengamuk dan merusak barang di toko perabotan di kawasan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku diamankan polisi usai videonya viral di media sosial. Dia bilang sama bosnya, dilaganya, kemarin aku ditunggu di sini. Mau bilang sama bosnya, Kenapa itu? Kita panggil dia, telepon bosnya ya. Mau bilang sama bosnya, telepon bosnya. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Pelaku yang secara tiba-tiba datang dan melontarkan kata-kata kasar ke pekerja toko. Bahkan pelaku sempat mengacak-ngacak barang yang ada di meja kasir sambil meminta pekerja toko menghubungi pemilik toko. Aksi pelaku berakhir usai ditenangkan seorang yang datang dari luar toko dan kemudian pelaku pergi meninggalkan toko.
Saat hendak pergi, dengan menggunakan sepeda motornya pelaku sempat menendang tumpukan barang hingga mengalami kerusakan. Petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga sengaja dilakukannya untuk menakut-nakuti pemilik toko hingga kemudian pemilik toko memberikan apa yang diinginkannya. Yang kita amankan yang melakukan aksinya ini, ya setelah kita tes urinnya, ternyata mengandung positif narkotika. Jadi ini juga tidak terlepas kaitannya dari indikasi penyalahgunaan narkotika sehingga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan kepuasan sendiri tanpa menghormati hak-hak orang lain. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar diamuk pedagang kaki lima karena memaki pelanggan saat membeli dagangan di Asahan, Sumatera Utara. Pedagang kesal karena pelaku meminta uang secara paksa. Seorang juru parkir liar dilempar kursi oleh pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cokroaminoto, Asahan, Sumatera Utara. Pedagang kesal terhadap juru parkir karena meminta uang parkir secara paksa. Keributan berlanjut saat juru parkir dan pedagang dibawa ke kantor polisi. Dalam video yang beredar, juru parkir ini disebut memaki orang ketika tidak diberi uang. Haris minta tambah lagi. Setelah minta tambah lagi, kemudian Pak Haris menyetujui dan kemudian minta tambah lagi. Karena disitulah kemudian jengkel Pak Leo, Pak Ando, jadinya terjadilah keributan tadi pagi. Kemudian setelah dipertemukan, juru parkir dan pedagang akhirnya berdamai. Juru parkir sepakat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan seorang pengedar narkoba dengan 2 buah paket berisikan ribuan butir ekstasi di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta. Ada orang lagi di atas? Nggak ada orang lagi? Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan pengedar narkoba berinisial JS di indekos di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Naik satu sekali. Dia naik sekali lagi. Dari hasil penggeledahan tas pelaku, polisi mengamankan 2 buah paket narkoba ekstasi, baik yang masih utuh, pecahan, hingga serbuk. Kami dari Unit 5 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan tersangka dengan inisial JS di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara dengan barang bukti 1.162 butir ekstasi. Evakuasi korban banjir di Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Si balita dan bayi. Pemirsa, tim gabungan mengevakuasi seorang ibu dan balitanya menggunakan perahu karet. Banjir terparah terjadi di Desa Sumber dan juga Desa Mojo Rembun dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Wulung sudah mulai surut. Pemirsa, seorang relawan nekat melompat dari atas jembatan saat hendak mengevakuasi mayat di Sungai Brantas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang relawan Parubaya ini nekat melompat ke sungai berarus deras demi mengevakuasi jasad yang terbawa arus di Sungai Brantas, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ia bersama mayat yang dipegangnya pun terseret arus sejauh 5 km. Penemuan mayat yang mengapung dari arah Sungai Brantas di Rolak 9 membuat Zainal Abidin mengejar keberadaan mayat yang terbawa arus. Saat mayat tanpa identitas melewati jembatan di Desa Ngrameng, Pungging, tanpa pikir panjang, berbekal pelampung di tubuhnya, Zainal melompat dari atas jembatan dengan ketinggian sekitar 20 meter dan langsung memegang mayat tersebut. Keduanya berhasil diselamatkan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto di Dam Keboturu.
Diombang-ambingkan di sungai, Pak? Iya, memang kalau minggir ke sana bingung, nggak bisa, di sini nggak bisa. Jadi kita harus mengapung di atasnya mayat untuk bisa minggir. Memang arusnya kan terlalu deras. Tapi saya yakin saya tidak bisa tenggelam karena pakai ini. Diduga jasad adalah korban penyeberangan di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mayat pria tanpa identitas itu langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sukandar Mojosari untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ayus melaporkan. 6 warga masih dilaporkan hilang pasca tanah longsor di Depok, Trenggalek, Jawa Timur. Ratusan personel SAR gabungan di lokasi mengalami kendala mencari para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10.2 Depok Pelas Bawang telah terjadi longsor berat 4 unit 4. Tanah longsor terjadi di kawasan Depok, Trenggalek, Jawa Timur pada Senin sore. Longsor yang di titik 3 sangat. Akibat longsor, 10 rumah tercatat tertimbun tanah dan dilaporkan 6 orang hilang. Pada hari pertama proses pencarian, petugas SAR gabungan masih mencari korban secara manual dengan alat bantu sederhana. Beberapa material longsor dan lumpur juga akan disemprot menggunakan Alkon untuk mempermudah pencarian. Pada tahap pertama operasi pencarian orang hilang dalam peristiwa ini, ratusan personil SAR gabungan dikerahkan. Lebih tadi dihitung ada 135 personil yang diterjunkan pada pagi hari ini untuk membantu proses pencarian terhadap 6 orang yang diduga masih hilang karena terjadi longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, terus untuk personil nanti akan kendala yang utama adalah kita masih terkendala akses. Jadi masih akses yang bisa kita lakukan adalah hanya jalan kaki dan itu memakan waktu yang cukup jauh. Untuk penghuninya belum diketahui untuk keselamatannya. Selain bencana tanah longsor, wilayah Trenggalek dan Gandusari juga mengalami bencana banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ada warganya. Pemirsa, gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk. 1 pekerja meninggal dunia. Insiden naas menimpa 2 pekerja yang hendak merenovasi gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses tim rescue mengevakuasi kedua korban berjalan dramatis. Kondisi korban yang tertimbun material limbah batu bara usai gudang penyimpanan batu bara ambruk. 1 pekerja tewas, Yuki Sutisna. Posisinya tepat tertimpa besi konstruksi besar dan seluruh tubuhnya tertimbun limbah. Sementara seorang pekerja lain, Yadi Mulyadi, yang selamat alami luka berat hingga patah tulang dengan besi tertancap bagian pinggul segera dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Beratnya besi menyulitkan proses evakuasi tim SAR yang berlangsung 3 jam. Timpa tepat tertimpa besi dan juga limbah batu bara, sehingga proses evakuasinya lumayan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, korban selamat sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, dan tengah mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sudah 5 tahun lamanya warga korban banjir bandang dan longsor di Lebak, Banten tinggal di bangunan rumah plastik terpal. Penderitaan warga diperparah dengan sulitnya air bersih. Setelah 5 tahun sejak banjir bandang dan longsor menerjang, ratusan warga masih menempati hunian di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gadong, Kabupaten Lebak, Banten. Janji relokasi hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Mereka terpaksa tinggal di rumah sederhana yang berdinding dan beratapkan terpal. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan air bersih dan akses sekolah.
Warga juga mengaku tak kunjung menerima uang sebesar Rp500.000 per kepala setiap bulannya yang dijanjikan pemerintah Lebak. Di sini udah berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. Ini 5 tahun lebih lah. Nah, terus ini Bapak boleh jelaskan, Pak, ini dindingnya terbuat dari apa nih, Pak? Dari terpal. Terpal. Terus yang dinding juga dari terpal. Ya. Dari awal seperti ini? Dari awal. Pak, ini kalau misalnya siang hari ini panasan sih, Pak? Oh, panas. Yang suka pada nangis kepanasan. Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi Banten, pihaknya tidak mendengarkan adanya pembahasan terkait hunian layak bagi korban banjir bandang. Ia mengaku mengetahui persoalan ini setelah viral di media sosial. Nggak pernah mendengar adanya pembahasan tentang ini. Ya, nggak tahu komisi lain. Saya komisi 2 ya. Tapi rasanya kalau ada ini, informasi pasti ada lah. Saya pun tahu ini dari TikTok kan. Gitu. Jika persoalan hunian masih tidak terrealisasi, banyak warga yang ingin pindah dan menjadi warga Jawa Barat. Karena di sana korban bencana mendapatkan rumah yang layak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bapak dan anak asal Jombang ditangkap polisi di Tulungagung, Jawa Timur atas kasus pencurian sepeda motor di beberapa lokasi. Inilah detik-detik saat polisi menangkap 2 tersangka pelaku pencurian sepeda motor di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur. 2 tersangka adalah DY, 46 tahun, dan anak tirinya, SR, 16 tahun, yang masih bersekolah di salah satu SMP negeri di Jombang. Bapak dan anak ini diduga telah melakukan pencurian sepeda motor di 3 lokasi. 2 TKP di wilayah Kecamatan Karangrejo dan 1 TKP di wilayah Kecamatan Ngantru. Modusnya, pelaku berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih tertancap. Setelah menemukan sasaran, tersangka DY melakukan eksekusi dan anaknya mengawasi situasi. Setelah berhasil, motor hasil curian dijual di wilayah Jombang. Pelaku tersebut ini bapak dan anak tiri. Kemudian pelaku tersebut berdasarkan track recordnya adalah residivis 2 kali di wilayah Jombang. Kemudian mereka melakukan aksinya juga pencurian R2 di wilayah Tulungagung. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan dan kekerasan seksual marak di tanah air. Di Bangkalan, Jawa Timur, seorang siswa SMP dikeroyok gara-gara iseng menggunting rambut teman. Sementara di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, seorang ayah tegas tubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Viral di media sosial pengeroyokan seorang siswa SMP oleh sejumlah teman dan keluarga temannya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari keterangan korban, insiden ini berawal dari razia rambut di sekolah. Namun pelaku berhasil lolos. Korban pun dengan iseng menggunting kuncir rambut pelaku. Keisengan ini berbuntut panjang karena pelaku mengadukannya ke keluarganya dan berujung pengeroyokan. Usai kejadian, keluarga korban langsung melaporkan ke Polres Bangkalan. Kasusnya kini ditangani polisi dan dinas pendidikan setempat. Setubui anak tirinya yang masih di bawah umur, lelaki parubaya di Kecamatan Nanggala, Toraja Utara, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Perlakuan bejat ini dialami korban saat masih berumur 15 tahun sejak tahun 2022. Korban diancam dibunuh jika tidak melayani nafsu bejat pelaku. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dapat laporan dari ibu korban bahwa adanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kami tim Resmob langsung menuju ke rumah pelaku di Nanggala, tepatnya di Pasokan. Pada saat itu tersangka sedang tidur dan kami pun langsung menyergapnya. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Dalam diskusi yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar menilai persoalan harus segera diatasi secara bersama-sama.
dalam suasana. Kita ketahui bersama bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sering terjadi, bahkan setiap detik, setiap menit ya, kita selalu membaca di sosial media. Tentu ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah ya, apalagi kita sebagai perempuan, seorang ibu dan juga seorang istri dan anggota masyarakat seperti yang tadi sudah sampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, kita sudah wajib untuk bergandeng tangan untuk membantu memberantas kekerasan. IIFPG mendorong agar masyarakat turut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kekerasan fisik atau seksual pada perempuan dan anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja terkait dugaan suap tenaga kerja asing. Informasi selengkapnya usai yang satu ini, tetaplah di iNews Pagi.